Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mahhada qawaidad-din bil ilmi wal muhkam wa shayyada ma'aqidil ilmi bi khitabatihi wa ahkam wa awqafa man syaa ala ma syaa min asrari munadihi wa faham. Fa subhanallahi man harrama wa man halala wa harram wa arafa wa 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tahdi ila at-tariqil aqwam. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-makhsusu bi jawami'il kalim wa bada'ihil hilmi wal kiram. Fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a tariqahu ila yaumiddin. Ketika kita melihat lembaran-lembaran yang dulu, lembaran-lembaran yang menceritakan tentang kisah-kisah penuntut ilmu para ulama terdahulu, ketika kita ingin melihat bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu agama, dalam menuntut ilmu, maka banyak sekali masyakkah yang dia hadapi. Banyak kesulitan-kesulitan yang tentu mereka hadapi. Ya. Kita sekarang ini melihat bahwa kita dihadapkan dengan adanya pemadaman listrik yang bergulir, ya, sehingga sebagian kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan maksimal. Tapi ya, kita melihat lembaran-lembaran para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana kisah mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana kisah mereka, bagaimana perjuangan mereka, ya, dalam meraih satu hadis, mengambil satu hadis dari gurunya. Ya. Maka para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwa ada seorang imam, ya, rahimahullahu taala, di zaman dulu tidak ada pencahayaan seperti kita sekarang, masya Allah, ada lampu, ya, ada pendingin ruangan, ada penyejuk dan seterusnya, ada semua ada semua fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kita. Maka coba kita melihat para sahabat, para ulama-ulama terdahulu ketika mereka menuntut ilmu, mereka ketika melihat bulan, ya, bulan purnama, ya, melihat atau menyaksikan di malam hari, maka mereka semua berbondong-bondong untuk berada di atas bulan itu, untuk mencari cahaya di bawah bulan itu, untuk menulis kemudian ilmu-ilmu yang dia dapatkan. Ya, bahkan juga ada seorang imam yang ketika dia tidur istirahat, namun mungkin dia mendapatkan ide baru, atau mungkin ada terlintas ilmu di pikirannya, maka dia kembali bangun, membuka lembarannya dan mencatat ilmu atau sesuatu yang dia dapatkan di benaknya tadi. Maka inilah perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, bahkan dikisahkan bahwa ada seorang ulama yang meminta izin, kepada gurunya ketika itu. Ya, dia meminta izin kepada gurunya, ya, ketika berlangsung pelajaran. Maka dia meminta izin, "Ya Syekh, saya mau minta izin ke toilet." Ya, saya mau minta izin ke toilet, tapi saya mau kalau ada orang lain yang juga temani saya. Ya. Oke, Syekhnya memberikan izin. Maka ketika dia telah masuk ke dalam toilet untuk membuang hajatnya, maka dia mengatakan,
ya fulan atau ya akhi, tolong bacakan saya satu hadis. Tolong bacakan saya satu hadis. Ya. Hadis apapun itu bacakan saya, supaya waktu saya di WC tidak terbuang dengan sia-sia. Jadi meskipun dia di WC, dia tetap mendapatkan ilmu-ilmu baru dari apa yang dia baca, apa yang mereka kaji. Maka inilah masyaqqah, kesulitan-kesulitan dalam menuntut ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa orang-orang yang menuntut ilmu akan dirafa'kan, akan diangkat derajat mereka. Dan ya, orang-orang berilmu seperti itu diangkat derajat-derajat mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man kharaja min baitihi li talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat At-Tirmidzi, atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya, man kharaja min baitihi li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, li talabil ilmi, maka apa kata dia? Kana fi sabilillahi hatta yarji. Maka dia seperti berjihad. Ya, berjihad ini adalah amalan yang paling tertinggi. Amalan yang dimana semua kaum muslimin mau melakukannya. Namun kata Nabi SAW, mereka seperti berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mereka kembali dari tempat dia menuntut ilmu. Ya. Kemudian juga dalam menuntut ilmu tentu ada rasa jenuh, ada rasa bosan, sehingga kita harus menandingi rasa bosan yang kita hadapkan, yang kita hadapi ketika itu. Dengan apa? Dengan banyak bermulazamah dengan para guru-guru kita, para syekh kita, sehingga kita bisa melalui itu dengan ilmu pula, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Ya, sebagaimana ya syair yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Syafi'i mengatakan, lan tanalal ilma illa bi sittatin sa'unbika an tafsiliha bi bayanin. Salah satunya, ya, salah satu yang disebutkan Imam Syafi'i dalam syair dari bait-baitnya adalah, siapa yang ingin menuntut ilmu, maka harus dia melakukan 6 hal ini. Ketika dia tidak melakukan itu, maka dia tidak bisa mendapatkan ilmu tersebut, yaitu suhbatul ustad, banyak-banyak dekat dengan ustad, banyak bermulazamah dengan para ulama, banyak bermulazamah pada para syekh, para guru-guru yang kita cintai dan kita bisa mengambil faidah darinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.